lancar Bante, berkahnya nggak naik-naik. Ya semoga saja. Bagi ibu bapak yang rajin Selasa Kamis praktek Dhamma di ITBC, Cai Capku, Minggu, saya jamin akan banyak berkah. Sadu gitu dong. Atau nggak mau? Kalau nggak mau tak tarik kembali ucapan saya. Silahkan kalau ada yang mau sharing atau bertanya. Biar waktunya hemat. Oh iya, dan perhatian untuk ke depan. Untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, usahakan pokoknya kita sama-sama dewasa, sama-sama tahu, kecuali yang memang anak-anak. Ketika Anda sudah berniat untuk ke sini, Selasa Kamis meditasi, lalu Anda sudah memasuki melangkah di pintu wihara, secara otomatis Anda harus punya alarm untuk HP-nya dibikin getar atau didiamkan, atau mungkin bisa di mode pesawat biar tidak kelunting sana kelunting sini. Saya tahu HP Anda lebih mahal daripada HP Bante ya. Tapi bukan itu esensinya ya. Jadi mohon ke depannya agar kita sama-sama saling menjaga rasa. Jadi perhatian terhadap teman-teman kita. Itu juga bagian daripada perhatian atau mindfulness. Saya kesini bukan untuk ke tempat diskotik ya, tapi ini adalah tempat untuk latihan meditasi. Jadi kita harus punya empati, ya, empati dari dalam hati kita sendiri tanpa harus para Bante atau teman-teman lain mengingatkan. Seharusnya Anda sudah punya keprihatinan di dalam diri Anda masing-masing. Seharusnya, karena itu bagian daripada mindfulness. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Namo Buddhaya Bante. Namo Selamat Buddhaya. malam. Dalam 4 kebenaran Arya yang pertama tentang adanya duka, di situ dikatakan bahwa kelahiran adalah duka, Bante. Mengapa bisa demikian, Bante? Mengenai kalau untuk hal sakit, tua, bertemu dengan yang tidak dicintai, disukai, berpisah dengan yang dicintai, atau tidak memperoleh yang apa yang diinginkan, itu bisa kita rasakan ada penderitaan di situ, Bante. Kalau untuk kelahiran ini, kenapa bisa disebut penderitaan gitu, Bante? Terima kasih. Jawab pendek atau panjang? Ini mau jawaban pendek atau panjang? Panjang atau pendek boleh, Bante. Bebas ya. Baik, terima kasih Ko. Kalau untuk melihat seperti kayak tidak mendapatkan apa yang diinginkan, jasmani meriang mungkin gampang dilihat ya. Tapi kenapa kelahiran disebut sebagai duka atau kebenaran tertinggi nomor pertama? Seperti yang telah lalu, mengapa itu dikatakan sebagai kebenaran mulia atau kebenaran Arya? Bagi siapapun yang mampu melampaui kelahiran, mampu menghentikan kelahiran, maka statusnya akan naik menjadi, secara otomatis naik menjadi manusia mulia atau manusia suci. Mengapa itu disebut sebagai duka?
Ketika mama kita mengandung kita selama 9 bulan dan sekian minggu, mereka diliputi duka enggak? Di dalam kandungan, jangankan mengandung anak yang pasti banyak risiko. Kita makan kekenyangan saja, hawanya tidak nyaman toh. Bagian daripada duka toh, hanya makan kekenyangan loh. Bagaimana kalau seandainya usia kandungan itu sudah membesar seperti kayak semangka yang gede itu, udah 9 bulan, otomatis semakin berat juga. Dan ketika seseorang melahirkan, taruhannya apa? Obat bius Bante, ya salah satunya ya. Tapi bukan itu yang saya maksud. Taruhannya adalah nyawa. Menderita enggak kira-kira? Sakit enggak kira-kira? Dan Anda sebagai seorang bapak atau seorang cowok, walaupun Anda tidak melahirkan, paling tidak ketika nungguin istri Anda di rumah sakit, selain Anda mikir bagaimana nanti tagihannya, ya, gimana nih nanti tagihannya, Anda di situ diliputi perasaan was-was. Menderita enggak kira-kira? Satu kata kunci kelahiran. Dan ketika kelahiran terjadi, maka secara otomatis apa yang namanya ketuaan, apa yang namanya penyakit, apa yang namanya kematian akan mengikuti bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah bisa melepaskan dirinya. Maka bagi siapapun yang mampu melampaui kelahiran, dia disebut sebagai manusia mulia. Kelahiran di dalam apapun, dalam jenis makhluk apapun, entah kelahiran sebagai dewa, entah kelahiran sebagai binatang, ataupun lahir di alam neraka, bahkan di alam manusia pun disebut sebagai duka, bahkan di alam dewa pun disebut sebagai duka. Apapun konsekuensi daripada kelahiran, pasti ujung-ujungnya adalah duka, tidak menyenangkan, selalu berhubungan dengan ratap tangis, kesedihan, kegalauan hati dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya 4 kebenaran Arya ini kalau diselami dalam batin para bijaksana, mungkin air samudra yang ada di dunia ini untuk menjabarkan 4 kebenaran Arya itu kurang kok. Air yang ada di samudra di dunia ini untuk menjabarkan tentang 4 kebenaran Arya itu mungkin kurang. Dijadikan sebagai tinta. Begitu luasnya, begitu dalam, begitu kompleks. Dan yang lebih mengagumkan lagi, begitu agung, begitu luhur, begitu mulia, maka disebut sebagai kebenaran Arya. Duka Arya Saca. Penderitaan, Arya itu mulia, Saca itu kebenaran tertinggi. Jadi di dunia ini siapa yang mampu melihat kebenaran tertinggi itu? Selain daripada seorang Sama Sambuddha, Sotapanya, Sakadagami dan Anagami, serta Arahat. Bisa dimengerti ya gue ya? Jadi kelahiran itu diikuti temennya tadi. Tua, sakit, mati, jadi lahir maka akan terus diikuti tua, sakit, mati, berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Itu adalah turunan daripada kata kunci kelahiran. Maka kalau kita tidak mau menderita, jawabannya cuma satu, ya jangan lahir. Ya jangan lahir. Lahir di rahim manapun juga, itu kan sudah jelas. Rahim manapun juga. Rahim binatang terlebih menderita. Rahim manusia aja menderita. Kalau dewa spontan dia. Tapi statusnya dewa juga punya anak ya, walaupun spontan. Peranakan dewa. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Bisa kok ya? Atau kurang?
Kurang bisa ngerti. Kenapa? Kita tidak tahu kehidupan mendatang kita dilahirkan atau tidak. Yang melahirkan siapa? Yang mau melahirkan Anda siapa? Siapa? Enggak, lebih jauh daripada itu pertanyaan saya. Enggak hanya pengertian seorang ibu. Siapa yang melahirkan? Yang melahirkan kita tidak lain tidak bukan adalah kotoran batin kita. Itu jawaban spiritualnya. Kalau jawaban umumnya, jawaban manusiawinya, yang melahirkan kita siapa? Kaum ibu. Tapi berani saya pastikan, Anda tidak akan terlahir lagi apabila kekotoran batin Anda tuntas. Yang jadi masalah itu berarti kan pribadi kita. Bukan masalah ada orang yang melahirkan atau tidak. Tapi kotoran batin kita masih ada atau tidak. Kalau masih tebal, ya tergantung kita bisa deteksi dari hari ini. Bahkan kalau mau ngomong sombongnya, kita pun bisa mendeteksi diri kita sendiri. Saya ini masih lahir enggak sih? Deteksi. Masih punya kemelekatan kotoran batin enggak? Itu di situ cara mendeteksinya. Kalau kotoran batin kita masih tebal, ya siap-siap aja. Lahir untuk berulang-ulang. Maka disebut kelahiran adalah penderitaan. Ya. Lahir adalah penderitaan. Masih belum bisa diterima? Sedikit ya. Ya memang enggak mudah untuk menembus 4 kebenaran Arya, itu enggak mudah. Maka itu pentingnya dihayati dan dipahami. Atau ada tambahan lagi bagaimana supaya bisa paham? Jadi ada 3 hal untuk menembus sebuah pengetahuan itu. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan nyata parinya. Dan yang kedua adalah tirana parinya. Dan yang ketiga pahana parinya. Parinya itu diartikan sebagai sebuah pengetahuan. Maka ini juga diadopsi di dalam bahasa Thailand. Maka kalau orang-orang yang bergelar S1 itu atau S2, S3 atau sedang menempuh jenjang pendidikan S1, S2, S3, dia disebut sebagai parinya. Parinyatri, parinyato, parinyaik. S1, S2, S3. Jadi intinya parinya itu pengetahuan. Nah, pertama kita sudah mengetahui tentang pengetahuan adanya sebuah kelahiran. Mengapa disebut kelahiran itu disebut sebagai bagian daripada duka. Itu pengetahuan pertama. Ketika pengetahuan pertama sudah terbangun, maka harus ada pengetahuan yang kedua. Ya, yaitu apa tadi? Tirana parinya. Kalau yang pertama adalah nyata parinya, yang kedua adalah pengetahuan yang kedua ini penting. Yang berhubungan ketika Anda sudah mengetahui tentang kelahiran itu duka, maka tirana parinya ini memegang peranan penting sebagai penganalisa atau sebagai perenungan dalam bahasa umumnya, sebagai perenungan. Itu pertanyaan-pertanyaan besar muncul, kenapa ya kelahiran kok disebut sebagai penderitaan ya? Kenapa ya Sang Buddha kok mengajarkan duka ya yang pertama ya? Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan itu dijadikan sebagai tirana parinya atau sebagai sebuah analisa, perenungan. Dan setelah kita mengadakan perenungan atau melakukan perenungan, maka yang ketiga tercipta.
pahana parinya. Pengetahuannya sudah ada, perenungannya terbangun dengan baik, maka yang ketiga kita bisa mengatasinya, mampu untuk mengatasinya. Maka kalau kelahiran sebagai duka, sumber penderitaannya, berarti kan kalau dianalisa berarti kan oh ternyata ada sumbernya. Sumbernya ini apa? Digali kan, sudah dijelaskan oleh Sang Buddha pada 4 kebenaran yang nomor 2, kebenaran tertinggi yang nomor 2, ya kan? Kemudian yang pengetahuan yang ketiga ini memiliki peranan penting, memiliki unsur yang sangat penting. Ketika sudah tahu duka, ketika sudah tahu sumbernya, di sini peranan penting untuk mengambil sebuah tindakan atau mengambil sebuah keputusan. Kilesa saya ini mau saya apakan? Kotoran batin saya ini mau saya apakan? Apakah akan saya liar terus? Ataukah mau saya kendalikan? Ataukah mau saya tuntaskan? Saya hilangkan. Nah itu perannya adalah pahana parinya. Jadi ada pengetahuan, ada perenungan, baru bisa mengatasi kotoran batin. Jadi pelan-pelan ya cara nembusnya ya. Memang step by step, ada jenjangnya. Jadi itu yang harus kita pahami bersama. Dulu juga saya nggak ngerti tentang kenapa Sang Buddha kok mengajarkan penderitaan, padahal yang lain itu mengajarkan surga. Kalau kamu meyakini saya dapat surga, kalau kamu ikut agama ini dapat surga. Enak kali gitu ya kayaknya ya. Tapi Sang Buddha yang diajarkan tentang penderitaan. Bahkan sempat terpikir kan, jangan-jangan Sang Buddha salah nih gitu kan. Jangan-jangan Sang Buddha salah mengajarkan. Ternyata memang enggak, karena itu fakta kebenaran yang ada di dunia ini. Gitu. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, itu ada yang namanya pengetahuan. Nah, pernah saya jelaskan juga. Karena keputusan itu nanti akan berefek pada sebuah akibat. Kalau pengetahuannya baik, kalau pengetahuannya benar, maka akan mendasari keputusan yang baik dan benar. Keputusan yang baik dan benar akan membuahkan hasil yang membahagiakan. Jadi pengetahuan, ya, keputusan, akibat itu satu kesatuan. Jadi tidak bisa dipisah-pisah. Jadi seseorang sebelum menjadi seorang samanera atau sebelum menjadi seorang biku, dia tahu apa itu tentang kebikuan. Anda ke sini untuk duduk bermeditasi setiap Selasa Kamis, paling enggak Anda tahu apa manfaat daripada meditasi. Paling tidak pengetahuan secara tipis-tipis gitu ya. Nah, baru ketika ada bantainya kongko-kongko baru diperdalam di situ. Kan biasanya kan seperti itu. Jadi nyata parinya yang pertama, tirana parinya, dan pahana parinya. Ilmu sebagai pengetahuannya itu tadi, dan kemudian yang kedua analisanya atau perenungannya, yang ketiga baru kita bisa memutuskan. Mau apa nih saya? Saya nih umurnya sudah 40 tahun, mau apa saya? Daripada saya lajang aja, udahlah saya jadi biku aja lah, misalnya, ya kan. Jadi nyata parinya, tirana parinya, dan pahana parinya itu satu kesatuan. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa dipahami ya, dipaksa dikit lah ya, karena nggak ada bahasa lain berarti ya, nggak ada kalimat lain ya. Memang itu kenapa Sang Buddha, para siswa-siswa lainnya, para bante itu hanya mampu menjelaskan secara teori. Untuk sisi penembusan itu tugas Anda. Saya hanya memberikan informasi, oh kalau ke Brastagi itu aneh song aku. Walaupun jalannya agak nekang-nekang sedikit, tapi di sana suasananya adem, enak, tenang, nyaman. Oh gitu ya Bante, nantilah Bante kalau ada waktu senggang saya jalan ke sana. Berarti Anda ketika berjalan ke sana dan sampai di Brastagi, itulah yang disebut sebagai Anda berusaha untuk jalan menembus kemudian
menembusnya. Jadi yang pertama pengetahuannya didengar dulu, dibangun oleh orang lain dulu. Apa itu brastagi? Nah, yang kedua, tugas Anda mau ke brastagi atau tidak. Nah, ketika Anda tergiur dengan sebuah, oh katanya Anda sana tenang, nyaman, damai, coba refreshing ke sana. Itu tugas Anda untuk memutuskan, untuk menembus. Jadi kami ini hanya sebagai motivator spiritual. Kalau motivator apa itu kan sudah diambil sama Pak Andri Wongso ya. Cukup saya sebagai motivator spiritual saja lah ya. Kalau komunikator sudah diambil sama Pak Ponijan, kalau gitu saya ngambil apa ya? Provokator kali ya. Provokator kebaikan kan gitu. Provokator spiritual kan begitu. Ya. Jadi jangan kata-kata negatif itu tidak selalu mengandung negatif, tergantung kalimat depannya kan begitu. Tergantung kalimat depannya ya. Provokator kebaikan, nah kan ada juga ya kan. Tapi kalau berdiri sendiri provokator ya memang artinya negatif. Tapi kalau provokator kebaikan, nah berarti lain cerita. Berarti suka ngompor-ngomporin orang untuk melakukan kebajikan gitu. Bisa diterima kok ya. Sandu. Ya. Jadi saya pastikan kalau kelahiran itu tidak terjadi maka rentetannya tadi tidak akan terjadi pula. Jadi ketika sebabnya sudah dihancurkan maka nggak akan menimbulkan akibat. Akibatnya sudah pupus, sudah nggak ada lagi. Ya. Anda lahir, koko lahir makanya kadang mengalami sakit jasmani. Jadi rentetannya dari situ. Sakit jasmani, beruban, ya kan tidak nyaman. Ini kok gigi kok rasanya kok senut-senut, ya kan harus dicabut. Nah, gigi tanggal, kulit mulai keriput, tenaga sudah mulai loyo, ya kan. Ingatan tidak sesegar dahulu, ya kan. Nah itu rentetannya itu. Maka jati piduka, jara piduka, meranam pidukang itu sebagai rentetannya. Ada lagi? Ya silakan. Dari pihak cewek dulu ada? Ya ada. Berarti kaum perempuan kayaknya lebih pintar-pintar semua ya. Oke silakan. Yang mulia Bisa langsung ke poin pertanyaan aja ya. Yang mulia Bante, yang Lur Samanera dan Ibu Bapak dan Saudara, Namo Buddhaya. Pada Kamis minggu lalu itu dan juga Selasa yang lalu, saya menarik ringkasan ya, bahwa kalau kita yang mengalami, yang pertama itu kita harus bisa menerima bahwa itulah kebenaran. Kita harus bisa terima bahwa perubahan itu mutlak terjadi. Kita harus menerima bahwa selama masih hidup tidak ada yang pasti. Mau yang pasti-pasti ya kematian. Nah kalau yang terjadi kepada orang lain, nah ini adalah kesempatan kita untuk mengembangkan cinta kasih. Itu yang saya dapatkan. Nah pada beberapa saat yang lalu mungkin ada kejadian seperti ini. Orang tua di rumah nih baik-baik saja. Ya jalan di dalam rumah, ada level ya naik turun hanya 5 cm, terpleset jatuh, patah tulang. Tapi ada juga yang muda lagi jalan-jalan, ya sama, mundur nggak lihat, ya terpleset patah tulang juga. Enggak, kalau misalnya musibah datang, ya sekejap saja langsung berubah. Langsung ke poin aja ya. Ya, saya cuman mau menyampaikan bahwa inilah yang namanya kebenaran tadi. Saya jadinya tahu, karena
kebanyakan dari kita mungkin ya belum mengalami, jadi kita tidak tahu. Saya cuma mau sharing bahwa oh seperti ini nyatanya. Karena apa? Ini sangat baik sekali. Ada yang memberitahu kepada saya seperti ini yang mulia, dan ibu bapak dan saudara sekalian. Dan menurut saya ini sangat relevan sekali. Ada yang mengatakan seperti ini, kalau yang anak kecil itu biasanya itu melihatnya ke atas. Kalau yang muda lihatnya sekeliling. Kalau orang tua itu sangat dianjurkan untuk lihat ke bawah. Dan menurut saya memang relevan sekali dengan meditasi ketika berjalan. Yang melihat ke bawah juga harus dengan penuh kesadaran. Dan menurut saya itu sangat bagus. Kemudian seperti ini juga, situasi ketika di rumah sakit. Di rumah sakit itu ada loh orang yang sakit, biasanya kan masuk ke UGD. Yang sakit ini nggak sabaran, nggak tenang, maunya diprioritaskan. Padahal ada orang yang duluan daripada dia. Yang bawa ya santai-santai aja, biasa-biasa saja. Tapi ada juga model yang sakit santai-santai, tenang-tenang. Tapi yang bawa orang yang sakit ini yang tidak sabaran. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kenyataan itu terjadi. Dan seperti yang sudah yang mulia sampaikan bahwa itulah kebenaran. Ada orang-orang yang seperti demikian. Saya cuma mau sharing itu saja yang mulia. Ibu bapak dan saudara mungkin yang mau menanggapi, ya tentu saya juga mendengarkan. Terima kasih yang mulia. Ya, baik ya, imbuhan yang sangat positif sekali. Jadi rumusnya itu sudah sering saya ungkapkan ya. Yang berhubungan dengan 4 kebenaran Arya ini, rumusnya itu 3 kali 4. Dan ini bisa diterapkan dimanapun, kapanpun, saat Anda mau, saat Anda mengalami. Itu bisa diterapkan. Bunyi dari kebenaran yang pertama, rumusnya itu memang harus diterima atau dipahami. Rumus yang pertama. Rumus yang kedua, kebenaran Arya yang kedua itu harus dihentikan. Nampak jelas sumbernya? Apa nih sumber daripada kegalauan saya? Hentikan. Kalau belum bisa ya kikis pelan-pelan. Dengan cara perenungan tadi. Renungkan apa manfaatnya, apa ruginya. Ketika sudah ketemu pengetahuannya, nah, keputusan diambil, putuskan. Jadi bunyi yang kedua itu adalah harus dihentikan. Bunyi yang ketiga, rumus yang ketiga adalah harus direalisasi. Kalau Sang Buddha dengan tegas menyatakan bahwasanya duka atau kebenaran itu bisa dilenyapkan. Itu kata-kata Sang Buddha, kata-kata sama Sang Buddha, bukan anak-anak SD atau kata-kata tukang becak, mohon maaf. Itu adalah kata-kata seorang sama Sang Buddha yang posisinya di antara semua makhluk di 31 alam kehidupan ini, beliaulah yang termulia, yang tertinggi, yang teragung. Jadi kalau beliau menyatakan bahwasanya duka ini bisa dilenyapkan, tugas Anda berarti harus mau merealisasi. Yang jadi masalah ini kan Anda pribadi. Pancu padana kanda duka. Rupa kando, wedana kando, sanya kando, sangkara kando, winyana kando. 5 kelompok kemelekatan. Apa? Kemelekatan yang berhubungan dengan penderitaan yang lahir dari jasmani atau fisik kasar kita.
Kemelekatan penderitaan yang muncul melalui perasaan kita. Yang muncul melalui persepsi kita. Yang muncul melalui bentuk-bentuk pikiran kita. Yang muncul melalui kesadaran-kesadaran kita. Kita melekati kelima hal itu. Kebanyakan manusia pada umumnya, dia hanya ingin melekati yang menyenangkan, menolak yang tidak diinginkan. Sedangkan kebenaran itu adalah yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Jadi kalau Anda maunya yang happy-happy saja, berarti hubungannya dengan keserakahan. Kalau Anda menolak hal yang tidak menyenangkan, berarti hubungannya adalah dosa atau kebencian. Bagi seseorang yang tidak mampu menyadari kemunculan kedua hal tadi, serakah, loba, atau benci, dosa, berarti dia adalah orang yang tidak bijaksana. Atau bahasa palingnya adalah moha, ketidaktahuan, awija atau kebodohan batin. Jadi bagi orang yang bodoh, bagi orang yang tidak bijaksana, bagi orang yang pengetahuannya tidak terasah, maka tidak mampu menyadari kemunculan keserakahan dan kebencian. Hanya 3 hal itu yang menyebabkan manusia terus terlahir berulang-ulang. Loba, dosa, dan moha. Singkatnya adalah tanha dan awija. Kebencian juga disebut sebagai keinginan atau tanha. Keserakahan juga disebut sebagai keinginan atau tanha. Kalau beliau sudah menyatakan bahwasanya itu semua bisa dilenyapkan, itu semua bisa dihancurkan, harus Anda realisasi sendiri. Ketika muncul perasaan yang tidak menyenangkan, ya jangan digenggam. Bayangan dan kesan-kesannya jangan digenggam, beserta ciri-ciri lainnya, jangan digenggam dengan erat. Maka disebut sebagai pancu padana. Kemelekatan, Anda melekati perasaan Anda. Ya. Kalau Anda mau saja menuruti kata-kata Sang Buddha, apa yang dianjurkan oleh Sang Buddha, hei, perasaan yang menyenangkan maupun perasaan yang tidak menyenangkan, ya dilepas saja, ikhlas saja. Berusaha untuk melepas, legowo, tidak menggenggam bayangannya beserta ciri-cirinya. Kalau kita menggenggam berarti rumus yang ketiga tadi tidak jalan. Anda tidak mau merealisasinya, Anda mau melawan apa yang dikatakan oleh Sang Buddha. Aku mauku happy terus Bante. Sedangkan fakta hidup adalah apa? Sabbe sangkara anicca. Mana mungkin kita bisa happy terus? Kadang nikmat, kadang senang, kadang susah. Itu kan bunga-bunga hidupnya. Warna-warni kehidupan. Jadi kebenaran yang ketiga harus Anda realisasi sendiri. Jangan merengkel, ya. Jangan ngotot, jangan ngelawan. Ikhlaskan bahwa perasaan ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Itu esensi daripada anatta. Perasaan ini bukan milikku, ya, bukan aku, bukan diriku. Kita kan kebalikannya. Perasaan ini aku. Makanya di situ Anda sakit. Karena Anda meletakkan aku di dalam perasaan tadi.
Anda meletakkan kemelekatan di dalam perasaan tadi. Ini contohnya satu saja biar gamblang. Nah, itu bisa diterapkan kepada persepsi, kesadaran, dan bentuk-bentuk pikiran ataupun jasmani. Kita meletakkan aku di dalam sebuah perasaan. Ya, Anda yang harus merealisasi. Rumus yang keempat atau yang berhubungan dengan kebenaran yang keempat adalah sehubungan dengan jalan yang membawa pada pembebasan nibbana harus dikembangkan. Ketika Anda melekati perasaan Anda dengan aku, berarti di situ tidak ada yang berkembang. Belum ada kebijaksanaan yang berkembang, belum ada perhatian yang berkembang, belum ada pengetahuan yang berkembang. Oke? Mulai dari pikiran benar, pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Harus dikembangkan. Nah, selama ini konsentrasi Anda kemana? Konsentrasi Anda hanya Anda tujukan kepada rasa sakit ketika Anda diputuskan oleh pacar Anda atau diputuskan oleh suami Anda. Berarti tidak berkembang. Perhatian Anda, konsentrasi Anda hanya sebatas kepada wilayah rasa sakit. Anda terbelenggu di situ. Jadi jalannya stuck di situ saja, tidak berkembang. Nah, maka itu harus ada pengetahuan yang dibangun sehingga melatar belakangi sebuah pemikiran. Kalau kedua hal itu sudah terbangun, maka perhatiannya pun akan berkembang. Gitu kan? Pelan-pelan akan berkembang. Mulai dari cara memahami, menghentikan, merealisasi dan mengembangkan, ini dikalikan 3. Oh, bagian daripada duka ini sudah saya pahami dan telah saya pahami. Oke. Terlihat kebenarannya, ya kan? Maka rumusnya apa selanjutnya? Ketika kita sudah berhadapan dengan yang namanya duka, itu rumus yang pertama kan, dukanya sudah nampak jelas. Oh, kalau gitu harus saya pahami dan sudah saya pahami. 3. Nanti ini membentuk 12. 2 dasa. Nyata butang, nyana dasanang. 2 dasa itu 12. Ada di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Rumus yang nomor 2, oh ini toh sumber nafsunya kelihatan. Sumber segala macam malapetaka sudah nampak. Ini rupanya. Maka harus saya hentikan dan telah saya hentikan. Nyata parinya, tirana parinya, dan pahana parinya. Jalan semua di situ. Kebenaran yang ketiga, rumusnya juga 3 juga. Oh, faktanya bisa dilenyapkan, kata Sang Buddha. Berarti apa? Saya harus merealisasi dan sudah saya realisasi. 3 kan? Nampak kebenarannya sekali, nampak sekali, jelas sekali. Oh, bisa direalisasi, bisa dilenyapkan, maka saya harus merealisasi dan sudah saya realisasi. Kebenaran yang keempat rumusnya. Oh, ternyata sudah ada jalannya. Sudah dirumuskan oleh Sang Buddha dengan baik. Sudah diajarkan oleh Sang Buddha
dengan berbagai macam dan segala macam percontohan atau perumpamaan. Kalau gitu bagaimana? Jalannya harus saya kembangkan dan sudah saya kembangkan. Itu rumusnya. Jadi itu membentuk 12 segi pengetahuan, lengkap di sana. Ketika 12 segi pengetahuan itu sudah terbentuk, seperti yang telah dinyatakan oleh Sang Buddha dalam Dhammacakkappavattana Sutta, apa yang dikatakan oleh Sang Buddha ketika sudah memahami 12 pengetahuan itu tadi? Dua dasakarang, nyata butang, nyana dasanang. Apa yang dikatakan oleh Sang Buddha? Cakung udah padi, ya, panya udah piadi, wija udah padi, aloko udah padi. Timbul pengetahuan, timbul muncul kebijaksanaan, muncul ilmu atau penembusan. Orang kalau sudah tahu kan, oh gitu kan, nah, itulah penembusan. Muncul cahaya, cahaya di dalam batin. Jadi melihat dunia ini sudah tidak samar lagi, sudah clear. Kalau yang tadi melihat dengan hanya yang dilihat perhatian kebencian, karena apa? Belum clear pandangannya. Ketika sudah berkembang, ketika 12 segi itu sudah terbentuk, maka pandangan ini semakin clear karena sudah bercahaya batinnya, sudah aloko, sudah cahaya. Jadi yang dilihat tidak hanya kebencian, tidak hanya rasa sakit hati atau gagal move on, tidak di situ terjebak di dalam gagal move on. Enggak. Dia sudah bisa melihat dengan jernih, mendengar jelas, memandang jernih. Jadi semuanya tidak samar-samar lagi. Itulah esensi daripada vipassana. Vipassana itu apa? Vipassana itu mendengar jelas, melihat terang. Jadi tidak tersamarkan lagi. Kalau kelihatannya tersamarkan itu kan seperti kayak jendela Anda yang tertimpa oleh air hujan. Anda melihat keluar kan enggak jelas. Nampak hanya sekedar bayang-bayang. Tiuk Bu, apa itu ya kok nampak bayang-bayang. Tapi ketika hujannya sudah reda, udah enggak ada air yang ngalir di jendela Anda, di kaca jendela Anda, maka akan clear. Oh yang tadi yang nampak bayang-bayang hitam ternyata daun yang bergoyang-goyang. Sudah clear pandangannya. Jadi rumus ini tadi bisa diterapkan dimanapun, kapanpun saat Anda menghadapi kebenaran tersebut. Enggak percaya? Jangan percaya sama saya, buktikan. Ehipasiko. Siapa suruh percaya? Enggak ada yang nyuruh percaya. Ehipasiko. Pahami, hentikan sumbernya, realisasi dengan cara mengembangkan jalannya. Ehipasiko. Tidak suruh percaya. Kalau percaya, ya enggak jalan. Aku tuh percaya Bante. Kalau meditasi Selasa Kamis itu bisa mengembangkan batin. Tapi dia enggak pernah ikut. Tapi percaya. Percaya Bante. Dana itu sumber kemakmuran. Tapi dia enggak pernah berdana. Tapi dia percaya. Ya enggak jalan. Maka harus ada kata-kata ehipasiko. Datang, pelajari, buktikan, lakukan. Jadi pengetahuan, keputusan, lahirlah sebuah sebab akibat. Gitu dong jadi umat Buddha yang cerdas. Tidak hanya jadi umat Buddha sekedar cong-cong celep tikong, saya minta mobil mewah, saya minta rumah mewah, saya minta supaya rezeki lancar. Umat Buddha capopo itu. Abal-abal. Patung Buddha itu kan buatan tangan manusia.
Mending kalau yang membuat itu adalah seorang sama-sama Buddha, mungkin ada keistimewaan tersendiri. Yang buat tukang biasa, tukang pemahat biasa. Lalu apa istimewanya? Kalau hanya dilihat sebagai sekedar batu kan enggak ada toh. Ada yang lebay lagi. Pantai katanya patung ini bisa mengeluarkan air matanya, bisa nangis segala macam. Ya udah, doa aja di situ minta Ferrari, dapat nggak? Kalau dapat aku ikut. Gitu maksud aku. Tapi buktikan dulu, dapat nggak dia, gitu ya. Jadi jangan bodoh please. Sebagai umat Buddha, Buddha tidak pernah mengajari kita untuk bodoh. Mengajar kita untuk cerdas dan bijaksana. Gitu ya. Jadi bisa dihafal ya rumusnya 3 kali 4 ya. Ini bukan saya ngarang, ini ada di dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Nomor berapa? Ayo, Dhammacakkappavattana Sutta. 220. Nah, di situ kan ada kata-kata cakung udapadi, nyanang udapadi, panya udapadi, wija udapadi, aloko udapadi. Nyanang itu sebagai pengetahuan ya, penembusan juga. Wija sebagai pengetahuan. Ini di nomor 9. Yawa kiwancame bikawe imesu catusu arya sacesu ewanti pariwantang dua dasa karang nyata butang nyana dasanang nak suwisudang ahosi. Newatawahang bikawe sadewake loke samarake sabrahmake sasana sasa mana brahmania pajaya sadewa manusaya anutarang sama samboding abisambudo pancanyasing. Sebelum Sang Buddha melihat ke-12 pengetahuan itu tadi, beliau tidak menyatakan saya sebagai seorang sama sambodhi atau sama sambuddha gitu ya. Tapi ketika beliau sudah menembus 12 segi pengetahuan, beliau baru menyatakan bahwa saya sudah resmi menjadi seorang sama sambuddha atau sama sambodhi tercerahkan di antara para dewa dan Brahma, di antara para manusia dan para pertapa. Tidak ada manusia agung selain, tidak ada makhluk agung selain bodhisattva. Itu di dalam Dhammacakkappavattana Sutta nomor 9. Baca artinya ya. Baca artinya aja yang nomor 9 aja itu. Itu di situ. Sesuatu yang belum pernah beliau dengar sebelumnya muncul semua di dalam batinnya. Belum ada yang mengajarkan itu. Baru di situ beliau mengatakan, "Ya, sah. Saya menjadi seorang sama sambuddha tercerahkan." Maka bagi ibu bapak yang mampu mendeteksi yang berhubungan dengan kebenaran ini tadi, kemudian kok kebenaran ini nanti muncul pengetahuan sampai 3 kali 4 membentuk 12 segi pengetahuan tadi, luar biasa. Walaupun Anda tidak menjadi seorang sama sambuddha, paling enggak Anda sudah memahami kebenaran secara utuh. Paham, belum nembus. Ya, karena tadi ada nyata parinya, tirana parinya, dan pahana parinya. Jadi baru paham sebentar aja, belum nembus. Ibarat kayak orang tahu saya berdana itu membuat kemakmuran, percaya, tapi dia tidak melakukan, belum menembusnya berarti. Jadi secara manfaat dia hanya sebagai manfaat pengetahuan, bukan manfaat secara hakiki atau kebenarannya. Jadi punya kitab suci itu dibaca, dihayati ya. Jangan kitab sucinya Tripitaka yang dihayati malah drakor.
atau drajin. Kacau, kacau. Ya, jadi itu bisa 3 kali 4 itu dari sini ya, rumusnya dari sini. Kalau dulu ada Bante siapa yang dari Sri Lanka itu kalau nggak salah, Bante Anuruddha ya. Nah itu yang menjabarkan tentang 3 kali 4 ini dengan bagus ya. Beliau juga ada di dalam bukunya dulu, tapi bukunya udah edisi kuno gitu. Sekarang saya cari-cari pun nggak ketemu. Saya pernah baca pun udah nggak ketemu ya. Nah di mana? Lupa naruh atau dipinjam orang nggak balik. Biasanya kayak gitu. Ya tentang 3 kali 4. 3 kali 4 sama dengan 12 itu adalah rumus resmi dari Sang Buddha. Itu serapan daripada Dhammacakkappavattana Sutta. Itu Anda bisa aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tergantung kebenaran yang Anda hadapi itu masih levelnya level biasa, level sedang, atau sudah level tertinggi. Nah, kalau sudah level tertinggi ya jangan-jangan Anda sudah arahat. Kan gitu ya. Jadi nanti Anda bisa mikir, wah ini kayaknya kalau menurut Bante Dhammaguno ini kayaknya mungkin saya sudah di level kebenaran tertinggi nih. Wah jangan-jangan saya sudah arahat ya. Coba nyemplung sumur. Masih lahir lagi nggak kira-kira gitu ya. Kalau masih lahir lagi berarti bukan kebenaran tertinggi berarti. Ya. Jangan diikuti ya yang kalimat terakhir yang sesat ya, jangan diikuti. Ada lagi Bapak? Masih jam 10 kurang 18 menit. Jadi belum jam 10. Sebenarnya menarik sekali untuk membahas tentang 4 kebenaran Arya ini. Kalau sudah ketemu rasanya, taste-nya, kalau sudah ketemu itu, wah. Makanya saya nggak pernah bosan kalau untuk membahas tentang 4 kebenaran mulia. Ya, karena memang itu isi Tripitaka itu isinya itu. Nggak ada lain. Mau Abhidhamma, mau Vinaya, segala macam, arahnya ke situ semua. Anda mau belajar Abhidhamma sampai ngelotok seperti apa, ya. Anda mau menghafal, Anda mendapatkan sertifikat saya menjadi seorang cum laude pembelajar Abhidhamma itu istilahnya. Tapi kalau Anda belum mampu memahami 4 kebenaran mulia, ya hanya sebagai pengetahuan semata. Jadi kecerdasan intelektual itu digunakan untuk memahami 4 kebenaran Arya. Untuk memahami, untuk menghentikan, untuk merealisasi, dan untuk mengembangkan. Jangan lupakan rumusnya tadi. 3 kali 4. Tahu kan 3 kali 4 kan? Masa saya harus ulang, kan nggak lucu. Keempatnya itu adalah kebenarannya itu sendiri, ya. Dukkha Arya Secca, dukkha samudaya, dukkha samudayo, dukkha nirodha gamini pati pada. Kemudian dikalikan 3 tadi. Oh ini nampak sekali dukanya harus saya pahami dan sudah saya pahami. Oh ini nafsunya, nampak sekali nafsunya atau sumbernya harus saya hentikan dan sudah saya hentikan. Oh ternyata bisa direalisasi, harus saya realisasi dan sudah saya realisasi. Oh ternyata ada jalan untuk merealisasi, harus dikembangkan dan sudah saya kembangkan. Nah itu nanti akan membentuk 2 dasa, ya 2 dasa. Nyata butang nyana dasanang. Nyata butang nyana dasanang itu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya tanpa terguncang batinnya. Sudah tidak tertipu oleh hal yang menyenangkan, sudah tidak tertipu oleh hal yang tidak menyenangkan. Jadi ada hal yang menyenangkan, biasa-biasa saja. Ada hal yang tidak menyenangkan, ya biasa-biasa saja. Batinnya tidak terganggu lagi. Ibarat itu sebuah CCTV hanya merekam di gerbang, ada orang lalu lalang, tidak kemudian CCTV itu turun. Hei, ko, kamu namanya siapa? Hei, ko, handphone kamu mereknya apa? Enggak seperti itu CCTV. Dia hanya diam di atas saja, tapi merekam semua data. Itu kalau sudah sampai ke level nyata butang nyana dasanang. Nah, ini kalau tak lanjutkan lagi banyak, ini enggak selesai-selesai Dhammacakka nih.
Selalu ada celah. Asik sebenarnya. Ya, itu ya Bu Bapak. Ada yang disangsikan lagi? Ada yang disangsikan lagi? Coba sekarang pikirlah Ibu Bapak. Kebenaran mana yang tidak ada di dalam 4 kebenaran Arya itu? Kebenaran mana yang tidak ada? Semua yang ada di dunia ini, yang ada di dalam batin kita atau di luar diri kita, melingkupi 31 alam kehidupan, semuanya ada di dalam 4 kebenaran Arya. Kok bisa Bante? Tapi 31 ke alam kehidupan kan harusnya di luar. Kebenaran yang pertama tadi apa? Kelahiran adalah duka. Ada yang bisa lahir ke alam Brahma, nah itu kan mencakup 31 alam kehidupan. Nah itu buktinya. Semuanya ada di dalam 4 kebenaran Arya. Cukup? Udah hampir jam 10 kurang 15 menit. Cukup ya. Jadi nanti kalau ada hal yang diragukan, silakan dianalisa sendiri. Kalau memang tidak mampu, ya nanti kalau momennya tepat ditanyakan kepada orang yang tepat juga. Jangan ditanyakan kepada paranormal, ya. Salah sasaran Anda. Ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan akhir kata mohon maaf